Shalom semua saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memuliakan Dia. Haleluya. Sebelumnya mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kami undang. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana kalau saat ini kami boleh berada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Sehingga pada saat ini hati kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau, mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau beracara bersama dengan kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar kuasa urapan Roh Kudus turun ke atas kami semua, hamba-hamba-Mu juga kepada setiap umat-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Kami semua diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Sukacita surgawi boleh turun di tengah-tengah kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan haleluya bagi Allah kita. Haleluya. Yang sanggup pulihkanku.
bersyukur memiliki Allah yang hidup. Sebagai Raja di atas segala Raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang datang membawa kelimpahan bagi setiap umat-Mu, yang datang memberikan kesembuhan bagi setiap umat-Mu. Bahkan Engkau datang sanggup memulihkan kami setiap umat-Mu, dan Engkaulah penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami mau tetap percaya dan percaya kepadamu. Kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami, menyembuhkan hidup kami. Mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya pada pagi hari ini kami akan menikmati, merasakan hadirat-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Nyanyikan dengan imanmu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya, amin. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus aku percaya. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Bersama-sama kita berdiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus aku percaya. Bersama-sama. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Bersama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bersukacita menyambut Sang Raja kita. Amin. Haleluya. Karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Mari sambut Sang Rajamu. Sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
lagi, mari sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari bersuka cita sambut Dia Rajamu. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 bersama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji-puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana, puji
Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap memanggil kepada Dia Yesus Tuhan. Karena Dialah satu-satunya Raja Damai di dalam setiap kehidupan umat manusia yang percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Serukan namanya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Panggil Dia namanya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi, mari kita sama-sama berdiri. Tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah pujian kami umat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hati kami siap, kami buka selebar-lebarnya untuk Engkau masuk di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami melalui lidah bibir hamba-Mu. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu. Sehingga bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata. Melainkan Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara pagi ini tidak melihat hamba Tuhan bersama kita, Bapak Gembala, karena ada Natalan di Tanah Los, cabang gereja kita yang ada di desa ya saudara. Namun tidak mengurangi kerinduan saudara untuk mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara di tempat ini pasti saudara rindu berjumpa dengan Tuhan untuk mendengar sabda firman Tuhan yang kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saudara kita akan belajar sebuah tema, mungkin bisa ditampilkan tema kita adalah membangun tahta Allah. Itu tema kita pada pagi hari ini saudara, membangun tahta Allah. Membangun itu saudara, saya bisa dapatkan bahwa membangun itu sebuah kata kerja, bekerja saudaraku. Ya, karena apapun seseorang yang dikerjakan, pasti seseorang itu ada harapan dalam bekerja. Ada tujuannya. Membangun adalah sebuah kata kerja. Dan kalau seseorang bekerja pasti ada tujuannya. Tidak mungkin orang bekerja itu tanpa tujuan. Ada pengharapannya. Tidak mungkin orang bekerja tanpa pengharapan. Ya tak? Seseorang bekerja harapannya apa? Dapat keuntungan. Ya, dapat hasil. Ada tujuannya. Contoh membangun sebuah rumah saudara. Tidak mungkin orang yang membangun rumah itu gak ada harapan dan gak ada tujuan. Harapannya pasti dia, cepet-cepet selesai ya. Kalau saya bangun rumah cepet selesai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa ditempati dengan segera. Ya, nah itu harapan ada, pasti ada harapan dan tujuannya dalam bekerja itu, dalam membangun itu. Contoh lagi saudara, seseorang dia bekerja, ya, dia bekerja pasti ada harapannya kalau dia buat kue, ya, contoh ibu-ibu akan dijual kue itu, harapannya dia pasti ada pembeli. Gak mungkin seorang ibu dia bekerja membuat kue, tujuannya dijual, gak punya harapan. Muga-muga sekarang sing tuku, ya. Ya, dia susah-susah bikin kue mau dibawa ke pasar, harapannya gak ada sing beli, gak apa-apa wes. Apa gitu saudara? Gak mungkin toh. Semua pekerjaan yang dilakukan seseorang pasti dia ada tujuan dan pasti ada harapannya. Dalam sebuah pekerjaan membangun pun demikian. Karena tema kita adalah membangun tahta Allah. Namun saudaraku, saya berbicara awali itu bukan kita berbicara sedang membangun sebuah bisnis. Ya, sebuah pekerjaan, membangun sebuah rumah tangga, enggak. Tapi yang mau saya sampaikan kepada kita bersama saudaraku sesuai tema pagi ini, kalau mungkin ada, yaitu membangun tahta Allah. Karena membangun itu adalah sebuah pekerjaan. Nah saudara, lalu kalau tema kita berbicara tentang membangun tahta Allah, ya kalau ada bisa tampil, apakah arti tahta itu saudara? Kalau membangun tadi saya sudah katakan bahwa sebuah pekerjaan, sedangkan membangun tahta itu, apa itu tahta? Nah saya dapatkan bahwa
Tahta itu saudaraku memiliki arti tempat duduk. Sebuah tempat duduk bagi satu oknum. Tidak bisa banyak oknum. Beda dengan ini, tempat duduk ini seperti ini saudara. Siapa saja boleh duduk di situ. Saya bisa duduk di belakang, saya bisa duduk di depan. Nah, siapapun bisa duduk di situ. Jadi tahta itu memiliki arti yang berbeda. Sekalipun itu sebuah tempat duduk, tapi bagi sang raja. Sebuah oknum, sebuah tempat duduk untuk satu oknum. Itu tahta, gak bisa untuk orang lain. Kita dapatkan sebuah istilah tahta raja. Jangan coba-coba orang duduk di situ. Betul ya? Singgasana raja. Jangan coba-coba orang, apalagi rakyat jelata duduk di tempat itu, singgasana raja. Wah, bisa dihukum. Jadi tahta itu adalah tempat bersemayam suatu oknum, raja dalam istilah itu. Nah, tema kita pagi ini adalah membangun tahta. Nah, kita sudah dapatkan arti dari tahta itu adalah tempat duduk satu oknum saja, gak bisa yang lain. Ya, saudaraku. Lalu yang kita sedang belajar bersama-sama, saudara, adalah kita membangun tahta Allah. Jadi tahta itu memang ada satu tempat yang dikhususkan untuk satu oknum saja. Memang ada itu tahta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dapatkan istilah tahta raja. Kalau tahta raja di dunia-dunia ini memiliki tahta, tempat duduk, tempat singgasana. Kalau dulu kerajaan Majapahit, ya, kerajaan Singosari, ada itu tahta khusus untuk seorang oknum, ya rajanya itu. Itu saja di dunia, saudaraku, kita dapatkan sebuah istilah raja-raja di dunia ini punya tahta, saudaraku. Ya, punya tahta, saudaraku. Apalagi, saudaraku, kita sedang duduk dan berhadapan dengan raja di atas segala raja. Mosok raja di atas segala raja gak punya tahta? Punya, saudaraku. Ya, sebagaimana raja di dunia ini punya tahta. Demikian juga raja di atas segala raja yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan namanya, pasti dia punya tahta. Amin. Nah, karena apa? Karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mustahil kalau raja di dunia ini dia memiliki tahta, tempat duduk, singgasana. Sedangkan yang kita puji, kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi gak punya tahta. Gak mungkin dah. Oleh sebab itu pagi hari ini kalau mungkin ada temanya ditampilkan. Kita membangun tahta Allah, itu tema dari pusat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah raja di atas segala raja, memang dia punya tahta. Di mana dia bertahta? Mari, saudaraku, saya akan lihatkan satu ayat. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Allah, firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Kalau sudah ditulis seperti ini berarti Allah berfirman. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Amin. Yang bersemayam. Nah, dia bertahta, dia bersemayam, dia punya singgasana, tahtanya untuk selamanya, dan yang maha kudus. Siapa maha kudus? Ya, tetap Allah. Ya, maha kudus. Namanya, aku bersemayam di tempat tinggi, dikatakan. Dia bersemayam di tempat tinggi, lalu apalagi di tempat kudus. Tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, saudara, mau saya jelaskan begini. Tata raja, dia bertahta di tempat yang istimewa. Wah, ya toh, hormati. Tapi raja kita bukan hanya di tempat duduk satu tempat. Itu beda, saudaraku.
Raja hanya tempat khusus satu, itu nggak boleh ditempati orang lain. Tetapi raja di atas segala raja, tertulis saudaraku di dalam Yesaya 57 ayat 15. Yang pertama dia katakan apa? Dia bertata di tempat yang tinggi. Itu tahtanya, bukan berbentuk kursi ini. Apa arti dia bertahta di tempat yang tinggi? Ini adalah sebuah indikasi bahwa tinggi itu jauh daripada bumi. Artinya tinggi itu dia tempatnya di atas. Artinya apa itu tinggi? Dia bertahta di tempat tinggi. Itu dia bertahta di surga. Amin. Itulah raja di atas segala raja, saudaraku. Selanjutnya dikatakan apa lagi tadi? Dia bertahta di tempat yang kudus. Ya, kalau tahta raja bisa ada virus-virusnya kalau ada debunya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara, raja yang kau puji sembah, dia bertahta di tempat tinggi, itu surga. Dikatakan juga di tempat yang kudus, artinya bebas daripada dosa. Karena tidak ada setitik dosa pun bisa masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Itu yang kedua. Lalu dikatakan lagi apa? Bertahta di orang yang remuk hati. Dan apalagi bertahta di orang yang rendah hati. Beda saudaraku dengan raja yang di dunia yang bertahta. Tapi raja di atas segala raja yang saudara puji sembah di dalam Yesus Kristus namanya. Dia bertahta di dalam hati orang yang remuk hati dan rendah hati. Dia tidak akan bertahta orang yang sombong hati. Amin. Jadi luar biasa. Dan engkau adalah orang-orang berbahagia saudaraku. Kalau saudara mengenal raja di atas segala raja yang memiliki tahta. Bukan yang di kursi yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun namanya itu singgasana. Tempat bersemayam raja. Tapi dia beda. Haleluya. Dia ada di hati yang rendah. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 22 ayatnya yang ketiga. Itu membangun tahta Allah. Mazmur 22 ayat 3 atau 4 dikatakan begini. Padahal engkau yang kudus. Nah, engkau yang kudus ini kembali itu adalah oknum Tuhan. Allah yang bersemayam, dia bertahta di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Luar biasa saudaraku firman Tuhan ini. Raja di dunia hanya duduknya di kursi, gak pindah-pindah. Tapi luar biasanya Yesus, Tuhan yang saudara puji sembah. Dia bertahta tempat tinggi, di tempat yang kudus, di hati yang remuk dan rendah hati. Bahkan dikatakan di atas puji-pujian. Artinya apa saudaraku? Artinya saat saudara berdoa, Allah bertahta di situ. Amin. Saat saudara memuji Tuhan, Allah bertahta di situ. Saat engkau menyembah Tuhan, Allah bertahta di situ. Sesuai firman ini tadi, engkau yang maha kudus bersemayam di atas puji-pujian. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu bertahta di atas puji-pujian, dan saudara ingin membangun tahta Allah itu, nah saudara, pertanyaan berikutnya. Saya katakan bahwa orang yang bekerja membuat kue, dia punya tujuan untuk ada pembelinya. Kalau saudara membuat tahta Allah, adakah terbersit dalam pikiran saudara? Kalau saya membuat tahta Allah, adakah Allah itu ada? Pernahkah saudara bertanya seperti itu? Kalau saya susah-susah bekerja untuk membuat kue, berharap ada pembelinya, ada pengharapannya. Tapi ada saudara, kalau tema ini mengajak untuk membangun tahta Allah, adakah terbersit saat ini Allah itu ada apa enggak? Nah, kalau saya keluarkan sebuah pertanyaan kepada saudara, apakah Allah ada pada pagi hari ini? Saya percaya 100% berkata, oh ada Pak, Allah itu ada. Makanya saya datang ke tempat ini karena saya tahu Allah itu ada. Saudara yang berkata seperti itu. Bagaimana kalau ada orang lain berkata tidak ada Allah?
Saudara sangkal? Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa buktikan memang kita semua di tempat ini percaya bahwa Allah ada. Oleh sebab itu tema mengajak kita membangun tahta Allah, tetapi ada kelompok lain yang berkata Allah itu tidak ada. Saudara pengen bukti? Oke. Saya katakan bahwa Allah tidak ada sesuai ditulis firman Allah. Tapi saudara dan saya di tempat ini berkata Allah itu ada. Tapi ada kelompok tertentu yang dikatakan ada kelompok ateis, dia berkata tidak ada Allah. Ini yang repot. Mereka tidak mau membangun tahta Allah. Kita lihat bukti bahwa di dunia ini ada orang yang berkata tidak ada Allah. Mazmur 10 ayatnya yang keempat berkata seperti ini. Mazmur 10 ayat keempat berkata, kata orang fasik itu. Ini orang yang berkata nggak ada Allah. Namanya orang fasik. Dengan batang hidungnya ke atas. Wah, saya renungkan. Batang hidung ke atas. Ini kalau hujan itu masuk air ini. Batang hidung ini ke atas, saudaraku. Itu orang fasik. Apa artinya? Dia sombong sekali. Orang fasik itu. Dan apa yang dia katakan? Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itu seluruh pikiran orang fasik. Ya, jangan sampai saudaraku, saudara temui dalam keluarga saudara ada orang-orang semacam ini. Kau harus yakinkan bahwa Allah itu ada sesuai dengan kehidupan kekristenan saudara dan saya. Karena di dunia ini ada orang fasik yang berkata tidak ada Allah. Ayat lain, Mazmur 14 ayat 1 dikatakan. Mazmur 14 ayat 1 berkata, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal, tadi orang fasik yang batang hidungnya ke atas, lubangnya menghadap ke atas, artinya dia orang sombong. Kalau bocor hujan itu bisa naik masuk ke airnya ke telinga, ke hidungnya. Ini yang kedua, orang bebal. Orang fasik, orang bebal, ya berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Kita kan tema kita mengajak kita membangun tahta Allah. Tapi kelompok ini bisa berkata bahwa Allah tidak ada, gak perlu bangun tahta Allah. Tidak ada Allah, kata orang bebal, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, ini ciri khas dari orang fasik dan orang bebal. Namun saudaraku, sebenarnya saudaraku, eksistensi Allah itu sendiri, apa sih eksistensi itu? Eksistensi itu, keberadaan Allah itu sebetulnya tak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan, mengapa saudaraku? Karena itu harus diterima dengan iman saudaraku. Bagi saudara dan saya. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata seperti ini saudaraku. Eksistensi Allah tidak perlu diperdebatkan, tapi diterima saja dengan iman. Ibrani 11 ayatnya 6 berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, artinya orang berkenan kepada Allah, ia harus punya iman. Nah, ini mengindikasikan bahwa orang perlu iman supaya berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia melihat Allah, menghadap kepada Allah, berpaling kepada Allah, berarti Allah kan ada. Iya toh? Dengan kata-kata iman firman ini, siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau Allah dicari, kalau orang fasik, orang bebal berkata gak ada. Tapi tentang Allah itu tidak perlu eksistensinya diperdebatkan, tapi diimani sesuai dengan Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 1, coba dibuka. Mengapa keberadaan eksistensi Allah itu harus dibuktikan dengan iman? Karena iman itu adalah memang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kan kita berharap bisa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah. Kita berharap bisa membangun tahta Allah. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah kita lihat? Enggak toh? Tapi bisa kita lihat dari kacamata iman. Amin. Jadi artinya bahwa eksistensi keberadaan Allah itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi harus diterima dengan iman. Tetapi sekalipun demikian, bisa firman membuktikan keberadaan Allah. Ya saudaraku, kita lihat Roma 1 ayat 20. Kalau keberadaan Allah itu diterima saja dengan iman, itu pun firman Tuhan bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, keberadaannya. Roma 1 ayat 20 berkata seperti ini. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Allah kan tidak nampak. Sebab Allah yang tidak nampak daripadanya, dari Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran. Pikiran itu firman ini, saudara. Pikiran Allah itu tertuang di dalam firman-Nya ini. Kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Siapa mereka tidak dapat berdalih? Orang fasik dan orang bebal. Jadi jangan sampai ada, apalagi kita yang duduk di tempat ini, masih meragukan eksistensi daripada Allah, yang tema mengajak kita untuk membangun tahta Allah itu. Tapi saudaraku, kita yakin bahwa bisa dibuktikan keberadaannya sejak dunia diciptakan. Karena dikatakan sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Siapa mereka? Orang yang berkata tidak ada Allah. Kelompok ateis. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah ada. Sehingga mereka tidak mau membangun tahta Allah itu. Mereka tidak dapat berdalih. Puji Tuhan, saudara percaya bahwa Allah di tempat ini. Amin. Saudara sedang membangun tahta Allah. Saat engkau berdoa, saat engkau memuji Tuhan, saat engkau menyembah Tuhan, Allah dikatakan bertahta di atas puji-pujian saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masalahnya sudah demikian, kita bisa melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1, tidak usah dibuka, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu karya daripada Allah. Artinya Allah ada, bisa eksistensinya kita buktikan dari karya ciptaannya yang ada saat ini. Kita ada saat ini. Kolose 1 ayat 16 tolong dibuka. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana, ya itu tata raja dunia tadi, singgasana, maupun kerajaan di dunia ini, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Jadi Allah ada toh? Ada. Kalau Allah ada, berarti tema nggak salah mengajak kita membangun tahta Allah. Saudara, pertanyaannya, kalau kita sudah mengerti membangun itu adalah sebuah tugas bagi saudara dan saya. Tata kita mengerti itu adalah satu tempat duduk seorang oknum yang tidak bisa diganti. Dan Allah kita mengerti juga bahwa Allah ada, tidak seperti orang bebal dan orang fasik. Pertanyaannya, mengapa kita harus membangun tahta Allah, Pak? Mengapa kita mesti dibangun tahta Allah itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya alasan pertama adalah mengapa kita harus membangun tahta Allah itu? Yaitu karena Tuhan itu berkuasa. Amin. Karena Tuhan berkuasa. Itu yang pertama. Mengapa saudara dan saya mesti membangun tahta Allah dalam hidup kekristenan ini? Alasan pertama adalah karena Tuhan itu berkuasa. Saudaraku, ayatnya Mazmur 99 ayat 1. Ayat dasar kita adalah Mazmur 99 ayat 1 sampai 8. Tapi kita tidak baca, kita ayat yang pertama, alasan pertama Tuhan itu berkuasa adalah Mazmur 99 ayat 1. Tuhan itu raja. Ya, Tuhan itu raja. Ya, Tuhan itu raja.
Kan saya sudah katakan bahwa tahta singgasana tempat bersemayam untuk raja. Firman ini berkata Tuhan itu raja. Jadi alasan pertama mengapa saudara dan saya harus membangun tahta Allah karena dia raja. Tuhan itu raja. Maka bangsa-bangsa gemetar. Yo, saudara, kalau itu rakyat-rakyat zaman kerajaan saudara, itu bawahannya raja. Kalau sudah dipanggil raja, itu gemeter loh saudara, benar loh saudara. Jadi ini betul bangsa-bangsa gemetar. Bahkan mereka itu duduk itu, mereka jalan itu tidak berani jalan begini menghadap raja saudara. Ini pakai lutut saudaraku, pakai lutut kalau menghadap raja. Kalau sudah menghadap, itu mau balik, itu gaul balik loh. Wow, beres kau. Itu harus mundur begini saudaraku. Luar biasa. Kata firman Tuhan, Tuhan itu raja. Oleh sebab itu alasan pertama karena dia berkuasa. Dia raja. Dia berkuasa. Bangsa-bangsa bergemetar, ia duduk di atas kerub, maka bumi bergoyang. Artinya alasan pertama mengapa harus membangun tahta Allah, karena dia Tuhan itu raja. Yang punya kuasa, makanya disebut raja. Raja di dunia punya kekuasaan. Kalau kita di era modern ini, di pemerintahan republik, pemimpin kita adalah presiden. Ya ada, dia memiliki tempat istana. Bukan gubuk saudara, tapi istana. Tempat di mana dia bertahta di situ. Istana raja, apalagi ya, Tuhan yang saudara puji dan sembah. Dia raja di atas segala raja. Dia punya tahta. Dan mengapa kita harus membangun tahta? Yang pertama, karena dia Tuhan yang berkuasa. Yang pertama. Yang kedua, mengapa saudaraku kita harus membangun tahta raja? Tahta Allah itu. Hal yang kedua adalah dikatakan karena Tuhan itu kudus. Ayatnya yang ke-9. Ya, ditulis begini. Mazmur 99 ayatnya yang ke-9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Yang kita mau bangun tahtanya itu ya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jadi alasan yang kedua, mengapa saudara dan saya diajak oleh sebuah tema dari pusat untuk membangun tahta Allah. Yang pertama karena dia Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita? Karena kita orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita perlu dikuduskan. Supaya kita berkenan kepada Allah yang kudus, yang kita buatkan tahtanya adalah Allah yang kudus. Titus 2 ayat 14 berkata begini. Karena kita membangun tahta yang kudus, dia Allah yang kudus. Titus 2 ayat 14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ya Tuhan Yesus, dia telah serahkan bagi kita. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Kita jahat saudara. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang sudah dikuduskan dengan pengorbanan Yesus. Amin. Oleh sebab itu, supaya hidup saudara kudus dan saudara layak membangun tahta yang kudus bagi Tuhan yang kudus. Jadi hal yang kedua, saudaraku, mengapa umat Tuhan harus membangun tahta Allah? Karena dia Tuhan yang kudus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya, hidup kita kudus supaya Tuhan berkenan bertahta dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku. Hal yang ketiga yang terakhir. Mengapa kita harus membangun tahta Allah? Mengapa orang Kristen, orang percaya, umat Tuhan harus membangun tahta Allah? Hal yang ketiga alasannya adalah Mazmur 99 ayat 8, yaitu Tuhan itu adil. Jadi 3 faktor ini saudaraku yang tidak bisa ditinggalkan, dipungkiri oleh umat Tuhan untuk membangun tahta Allah.
Karena Tuhan itu berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan itu kudus, hiduplah kudus supaya hidup saudara berkenan kepada Allah yang kudus. Dan hal yang ketiga adalah mengapa kita harus membangun tata Allah, karena Tuhan itu adil. Ayatnya yang ke-8. Mazmur 99 ayat ke-8 ditulis, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kalimat ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Disitulah keadilan Tuhan. Oleh sebab itu dia adalah Tuhan yang adil, yang layak dibuatkan sebuah tahta, karena dia mengampuni mereka. Kita diampuni. Orang-orang zaman dulu yang menyangkal kepada diampuni. Diampuni mereka, tetapi yang membalas perbuatan mereka juga. Saudara diampuni. Tapi kalau saudara masih tinggal dalam dosa, saudara harus menerima balasan daripada Tuhan. Itulah keadilan daripada Tuhan. Di sisa satu sisi dia mengampuni kita orang berdosa. Tapi di sisi lain jika tetap berbuat dosa, maka Tuhan membalas. Saudara, saya pernah katakan bahwa kita orang yang sudah orang berdosa yang telah dikuduskan. Kita orang yang berdosa yang kadang-kadang masih bisa. Kita orang-orang yang dikuduskan yang kadang-kadang masih bisa berbuat salah, berbuat dosa. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Ini yang Tuhan tidak mau. Karena Tuhan itu adil, kita diampuni dosanya. Tapi di sisi lain kalau kita hidup di dalam dosa, maka dia membalas apa yang menjadi perbuatan kita. Saudara, karena dia adalah adil, maka perlu dibuatkan tahta bagi dia. Karena adil itu memiliki arti seimbang, sama berat. Ya, kalau ditimbang sini 1 kilo ya sini 1 kilo, itu namanya adil, sama saudaraku ya. Sama beratnya sebelah, juga tidak memihak, itu arti adil. Dan berpihak pada yang benar, itu keadilan. Jadi enggak karena saya senang sama si A, saya belani sekalipun salah. Enggak bisa begitu, itu enggak adil. Berpihak pada yang benar, sekalipun dia orang yang tidak saya suka, tapi kalau dia benar, saya berpihak kepada yang benar. Itu keadilan, saudaraku. Ya, artinya sama berat, tidak berpihak, tetapi berpihak kepada yang benar. Itulah adil dan tidak bertindak sewenang-wenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita bangun tata Allah? Karena Tuhan itu adil. Tapi saudaraku, kalau kita merenungkan di dalam dunia ini, seringkali banyak orang merasakan ketidakadilan hidup di dunia ini. Amin. Betul ya? Banyak kasus-kasus saudaraku yang kita bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari ini, bahwa kata adil itu sebetulnya hanya slogan belaka. Oh, pemerintah kita adil. Kita punya pengadilan yang bisa mengadili dengan adil. Ya, namanya pengadilan, saudara. Ya mestinya mengadili dengan adil. Dong. Itu slogan di dunia, saudaraku. Tapi tidak dengan kehidupan kekristenan dalam firman Tuhan. Kita bangun tahtanya karena dia Tuhan yang adil. Kita melihat sebuah kenyataan, saudaraku, yang terjadi. Banyak kasus-kasus yang terjadi, orang yang benar pun masuk di dalam pengadilan. Yang benar bisa jadi salah, betul ya? Yang salah bisa jadi benar. Apakah ini adil? Tapi itu tertulis di dalam firman Tuhan. Banyak kasus-kasus yang dialami orang-orang, punya sesuatu hak milik, punya surat, saudaraku, bisa hilang itu. Ya, kasus saudara di depan saudara, punya rumah, punya sertifikat, dibeli secara benar-benar, bisa hilang. Ya apa ya? Oh iya, saudaraku. Di mana? Ya di mana-mana ada.
Itulah sebabnya kita perlu membangun tahta Allah, karena Dia alasannya adalah Tuhan yang adil. Sedangkan di dunia ini memang tidak ada keadilan, sekalipun slogannya adil dan makmur. Nah, begitu saudaraku ya. Itu kenyataan, fakta, de facto yang tidak bisa pungkiri. Karena apa? Firman Tuhan sudah menulis tentang hal itu. Coba dilihat Pengkhotbah 3 ayat 16. Hampir selesai. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Nah, ini di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Firman Tuhan yang nulis itu, saudara, yang ngomong. Sebelum ini ada sebuah pemerintahan, lembaga-lembaga ada, firman Tuhan sudah tulis bahwa di tempat pengadilan itu justru tidak ada keadilan. Itu fakta. Saudara, kehidupan sehari-hari sudah lihat. Bahkan kesaksian dari pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara sudah pernah dengar, punya surat, punya sertifikat, bisa hilang. Memang begitu, memang begitu. Jadi gak usah heran ya, karena firman Tuhan memang begitu. Oleh sebab itu kita berbahagia memiliki Tuhan yang adil, yang mesti kita bangun tahtanya. Karena yang pertama Dia berkuasa, yang kedua Dia Tuhan yang kudus, yang ketiga Dia Tuhan yang adil. Bangunlah tahta Dia di dalam hidup kekristenanmu. Amin, saudaraku. Yang terakhir Yesaya 30 ayatnya yang 18 terakhir. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Nah, berbahagia saudaraku. Saudara yang ya dalam dunia ini merasa susah, gak usah khawatir saudaraku. Tuhan sendiri sedang mengatur waktu saudaraku, hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Dia bangkit, gak mati terus. Karena banyak tokoh-tokoh dunia ini yang dipanut dia mati, gak bangkit. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia bangkit. Dikatakan apa? Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Betul? Yang kita mesti bangun tahtanya. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya saudara-saudaraku, berbahagialah engkau saudara-saudara yang engkau teraniaya, yang merasa saudara tidak dibenarkan secara hukum dunia, saudaraku. Nantikan Dia. Saudara-saudara yang merasa tidak diperlakukan dengan adil dalam dunia ini. Karena memang itulah dunia dan segala hukum-hukum dunia. Tapi berbahagialah saudara dan saya, saudara memiliki Tuhan yang adil. Oleh sebab itu saudaraku, bangun tahtanya Dia. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, karena Dia Tuhan yang kudus, karena Dia Tuhan yang adil. Silakan pemain musik. Dan itulah sebabnya dalam kehidupan saudara, kita senantiasa dalam kehidupan kekristenan membangun tahta Allah yang kita bisa lihat Dia di tempat tinggi, Dia di tempat yang kudus, Dia bersemayam di orang yang lembut hati dan yang rendah hati. Dan lebih daripada itu, Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Nah, saat engkau berdoa, engkau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan, Dia bertahta di situ. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang kudus, Dia Tuhan yang adil. Berbahagia saudara kalau saudara merasa tidak diperlakukan dengan adil dalam dunia ini. Saudara ada dan memiliki ada Tuhan yang adil, yang senantiasa menyertai saudara dan sedang memberi kekuatan saudara. Kita nyanyikan satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan besar. Besar dan ajaiblah
buat kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan mengajak melalui firman-Mu untuk umat-Mu untuk membangun tahta Allah dalam kehidupan kami. Karena Engkau bertahta di tempat tinggi, tempat kudus, di dalam hati kami, bahkan di dalam puji-pujian umat-Mu. Oleh sebab itu biarlah kami senantiasa berdoa, sebab kami yakin Engkau bertahta dalam doa kami. Kami memuji dan menyembah Engkau, kami yakin Engkau bertahta dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang adil. Sebab itu apapun dunia perlakukan kami secara tidak adil, tapi kami tetap berbahagia karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan